Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kedudukan Ilmu Antropologi dalam Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Niko Aditya dengan NIM 2032100148. Yang kedua, Nelmi Irnasari dengan NIM 2032100146. Yang ketiga, Nurul Aini dengan NIM 2032100159. Yang keempat, Nurul Revi Karisma dengan NIM 2032100161. Yang kelima, Rianisa Uljana dengan NIM 2032100173. Yang keenam, Rizka Andalina dengan NIM 2032100179. Oke, langsung saja. Hakikat ilmu antropologi dan sejarah antropologi. 1. Pengertian antropologi. Antropologi merupakan disiplin kajian ilmu yang tentang proses transformasi kehidupan manusia dengan berbagai keanekaragaman, baik itu pola kehidupan tertinjau dari sudut pandang pola perilaku, kebudayaan, dan lain sebagainya. Selain itu, antropologi dapat diartikan sebagai berikut. 1. Antropologi merupakan ilmu yang terdiri dari rasa keingintahuan manusia yang tak terbatas. 2. Antropologi merupakan studi tentang manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai warna, bentuk fisik, masyarakat, dan budaya yang dihasilkan. 3. Antropologi merupakan studi tentang manusia untuk menyusun generalisasi yang berguna tentang manusia-manusia yang berperilaku mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dari keragaman manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Aini. Yang kedua, sejarah antropologi. Fase perkembangan antropologi diawali sejak akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16. Menurut Bapak Antropologi Indonesia Kunjaraningrat, fase perkembangan antropologi dibagi menjadi 5 fase. Pertama, berawal dari akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 hingga sebelum abad ke-18. Fase kedua terjadi sekitar pertengahan abad ke-19. Fase ketiga di sekitar awal abad ke-20. Fase keempat terjadi sesudah tahun 1930-an. Dan fase kelima kira-kira sejak tahun 1970-an. Sementara fase terakhir dirancang berdasarkan temuan ahli antropologi lainnya. Sejarah antropologi dibagi menjadi 5 fase, yaitu fase pertama sebelum tahun 1800, fase kedua pertengahan abad ke-19, fase ketiga permulaan abad ke-20, fase keempat tahun 1930-an, dan fase terakhir atau fase kelima sesudah tahun 1970-an. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rianisa. Ruang lingkup ilmu antropologi. Secara makro, antropologi dibagi ke dalam 2 bagian, yakni antropologi fisik dan antropologi budaya. 1. Antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologinya dalam berbagai jenis atau spesies. Dalam ruang lingkup ini terbagi menjadi 2 pokok persoalan, yaitu paleontropologi dan somatologi. A. Paleontropologi adalah bagian dari antropologi fisik yang mempelajari asal-usul dan termasuk juga evolusi manusia berdasarkan bukti fosil yang ditemukan. B. Somatologi adalah bagian dari antropologi fisik yang mempelajari keanekaragaman manusia yang dipandang dari sudut ciri-ciri fisik. Yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Menurut Haviland, cabang antropologi budaya ini dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian, yakni A. Arkeologi prehistori. Arkeologi ini mempelajari
kebudayaan purba serta menghubungkan dengan peradaban modern. B. Etnologi. Ini berkenaan dengan cara mendeskripsikan sifat-sifat khusus kebudayaan dan kelompok-kelompok manusia yang sangat beraneka ragam. C. Etnolinguistik. Ini ilmu mengkaji bagian tentang bahasa yang digunakan manusia kuno dan modern. Adapun antropologi sosial mengkaji tentang prinsip-prinsip persamaan dan keanekaragaman budaya masyarakat. Dalam generalizing approach inilah muncul subbidang antropologi antara lain A. Antropologi kehutanan, B. Antropologi kesehatan, C. Antropologi agama, D. Antropologi pendidikan. Karakteristik kajian antropologi. Antropologi sebagai sebuah ilmu sudah sekitar 200 tahun yang lalu. Antropologi kemudian dikenal sebagai ilmu yang mempelajari makhluk manusia atau humankind, dimanapun dan kapanpun. Para antropolog mempelajari Homo sapiens sebagai spesies paling awal, sebagai nenek moyang, dan sesuatu makhluk yang memiliki hubungan terdekat dengan makhluk manusia. Untuk mengetahui kemungkinan siapa nenek moyang manusia itu dan bagaimana mereka hidup, para antropolog adalah merupakan upaya mereka mempelajari manusia secara hati-hati dan sistematis. Beberapa orang menempatkan antropologi sebagai ilmu sosial atau ilmu perilaku. Akan tetapi, di lain pihak, beberapa orang mempertanyakan sejauh mana kajian antropologi dapat diakui sebagai ilmu pengetahuan. Pendekatan ilmu antropologi dibagi menjadi 3, diantaranya pendekatan holistik, komparatif, dan historik. Teori-teori ilmu antropologi. Yang pertama, teori evolusionisme deterministik dapat dikatakan sebagai teori tertua di deretan teori antropologi kembangnistik. Teori partikularisme. Teori ini muncul setelah berakhirnya masa teori evolusionisme. Teori ini disebut juga sebagai partikularisme historik. Yang ketiga, teori fungsionalisme. Teori ini beranggapan bahwa semua unsur kebudayaan adalah bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat di mana unsur-unsur tersebut berada. Hubungan antara antropologi dan ilmu sosial. Yang pertama, hubungan antropologi dengan sosiologi. Kedua, hubungan antropologi dengan sejarah. Ketiga, hubungan antropologi dengan ilmu politik. Keempat, hubungan antropologi dengan ilmu ekonomi. Kelima, hubungan antropologi dengan ilmu administrasi. Dan yang terakhir, hubungan antropologi dengan psikologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.